SAW disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga terhubung antara kita dengan beliau. Kita mengingat Rasulullah dengan salawat, dan Nabi SAW mengingat kita tatkala nama kita disodorkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Qadhi Iyad, beliau menyebutkan di dalam kitab Asy-Syifa bahwasanya ada satu riwayat yang diriwayatkan bahwasanya di sana terdapat malaikah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawat orang-orang yang bersalawat atas beliau. Sehingga malaikat mengatakan, ya Rasulullah, fulan ibnu fulan, nama kita dan nama ayah kita disebut oleh malaikat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fulan ibnu fulan saat ini dia sedang bersalawat kepada atas dirimu ya Rasulullah. Kita disebut. Bahkan para ulama mengatakan orang-orang yang senantiasa bersalawat atas baginda Rasulullah SAW secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, dia adalah orang-orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Kenapa? Sebab dengan berkat sholawatnya atas baginda Nabi Muhammad SAW, ayahnya disebut di hadapan Rasulullah SAW. Sebab di dalam riwayat itu disebutkan malaikat menyebut kepada Rasulullah fulan bin fulan, nama dia dan nama ayahnya sedang bersalawat atas engkau ya Rasulullah. Inilah kemuliaan orang-orang yang bersalawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita kalau disebut nama kita oleh guru kita, kita senang, kita bahagia, kita bangga. Apalagi yang menyebut kita adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ambil kabar gembira, baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah lupa kepada orang-orang yang senantiasa ingat kepada beliau dengan bersalawat dan salam kepadanya. Sampai beliau ketika di Madinah, beliau pernah mengatakan, inilah azkuru ahjaran atau inilah azkuru hajaran kanat di Makkah tusallimu alayya. Aku masih ingat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bebatuan yang ada di Mekah dahulu. Bebatuan itu senantiasa mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Itu batu-batuan yang ada di Mekah yang mengucapkan salam. Di antara sekian banyak batu-batu yang lain, batu ini diingat oleh Rasul SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, batu, kita kalau lihat di jalanan batu banyak, mungkin kita nggak bisa membedakan antara batu yang ini dengan yang lainnya. Mungkin berlalu satu waktu, dua waktu, kita melupakan batu yang mana. Tetapi Nabi SAW mengatakan dari sekian banyak bebatuan yang ada di Mekah, beliau katakan, aku ingat batu yang mana yang dahulu ketika aku di Mekah mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah SAW. Itu batu, apalagi kita umatnya. Sehingga ketika para sahabat bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa membedakan antara umatmu dengan umat nabi-nabi yang lain di hari kiamat? Nabi bilang, bisa, aku mengetahui mereka, kata Rasul SAW. Aku mengetahui umatku. Dari mana kamu mengetahuinya? Min atharil wudu. Ya, sebab umatku, kata Nabi Muhammad, itu aku bisa mengetahui identitas mereka dari bekas-bekas air wudu. Karena umatku kelak dibangkitkan oleh Allah Ta'ala ghurran muhajjalina min atharil wudu. Itu wajah mereka bercahaya, tangan mereka dan kaki mereka bercahaya, bekas air wudu. Artinya orang-orang yang berwudu ada tandanya, ada cirinya untuk diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian orang-orang yang bersalawat atas baginda Nabi Muhammad SAW ada tandanya, ada cirinya, sehingga diingat oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa diingat oleh Nabi Muhammad SAW dengan kebaikan. Kalau kita diingat dengan oleh Rasulullah SAW, kita akan diingat oleh Nabi Muhammad di saat hari kiamat. Tatkala semua orang mengharap syafaatnya, mengharap perhatian dan kasih sayangnya, ketika semua orang ketakutan di hari kiamat, orang-orang yang bersalawat atas baginda Nabi Muhammad SAW akan diingat dan akan dicari oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu beruntung kita menjadi kelompok makhluk yang mulia dengan bersalawat. Makhluk-makhluk yang mulia itu adalah yang masuk di dalam golongan apa tahu?
makhluk yang mulia adalah yang masuk dalam golongan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, Allah dan malaikatnya senantiasa tiada henti-hentinya bersalawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah bilang, ayo kalian masuklah dalam kelompok ini, masuklah dalam golongan ini, masuklah dalam kemuliaan ini. Allah menyerukan, wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman, yang lain enggak dipanggil. Sehingga orang-orang yang salawat kepada Nabi Muhammad SAW itulah orang-orang beriman. Allah memanggil, wahai orang-orang beriman, salawatlah kalian atas Nabi Muhammad SAW dan bersalamlah atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini kitab Dalailul Khairat yang dibaca, karya Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Itu beliau ada kisahnya ketika menulis kitab Dalailul Khairat. Sebelum ditulis kitab Dalailul Khairat, Al-Imam Al-Jazuli ini terkenal sebagai sosok ulama besar, wali besar di masanya. Namanya itu tersohor di mana-mana. Sehingga satu kali beliau lagi berjalan di tengah padang pasir. Beliau itu tinggal di Marrakesh. Marrakesh itu di daerah Maroko. Ya, ketika beliau berjalan di padang pasir, tiba-tiba datang waktu sholat asar. Beliau ingin berwudu di padang pasir, nggak ada air. Tiba-tiba beliau lagi mencari air, melihat ada perkampungan kecil. Beliau hampiri di sana, ternyata nggak banyak orang di sana, nggak ada orang. Ya, beliau mau cari air untuk berwudu, bingung di mana. Akhirnya beliau ngelihat ada sumur di kampung kecil itu. Beliau senang, ini tempat dia berwudu. Mau ngambil air dari sumur, ternyata airnya ada dalam sumur, tetapi nggak ada tali dan airnya, nggak ada embernya untuk mengambil air di dalam sumur. Beliau menoleh kanan kiri, mana tali, mana ember, mau ngambil air di sumur untuk berwudu sholat asar. Kebingungan Imam Al-Jazuli. Tiba-tiba di samping sumur ada rumah, buka jendela, seorang anak gadis kecil, anak gadis perempuan, melihat, buka dari jendela, lihat, ada orang di bawah. Ditanya, kamu siapa? Ada apa? Maka Al-Jazuli bilang, saya di sini mau sholat asar, lagi cari air. Ini ada sumur, saya cari, mau ngambil air dari sumur, tapi tidak ada tali dan ember. Akhirnya anak kecil ini bertanya, memangnya kamu siapa? Dari mana? Saya datang dari Marrakesh, saya adalah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Maka anak kecil ini mendengar nama itu terperanjat. Kamu adalah Al-Jazuli yang terkenal itu, seorang ulama besar. Iya, saya itu, katanya. Tertawa anak gadis kecil ini. Masya Allah, kamu yang katanya ulama besar itu, ngambil air dari ember harus pakai tali. Bertanya nih anak kecil, kamu ulama besar itu Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli yang terkenal, yang katanya alim besar, ulama besar, mau ngambil air dari sumur harus pakai tali dan ember. Jazuli dengar gitu bingung, memangnya bagaimana? Ya kami di sini kalau ngambil air dari sumur nggak pakai tali dan ember. Lah, ngambilnya dari mana? Sebentar saya tunjukkan. Turun anak kecil ini dari rumahnya, berdiri di depan sumur. Begitu berdiri di depan sumur, ini anak meludah ke dalam sumur tuh, begitu ludahnya sampai di dasar sumur, kena air sumur, tiba-tiba itu air yang dalam sumur itu meluap, naik ke atas, keramat ini, naik ke atas sampai keluar. Begitu air keluar, luber, anak kecil ini bilang kepada Al-Jazuli, ayo wahai imam, ambil wudhu sekarang, silahkan. Begini kami mengambil air di kampung dari sumur. Akhirnya dia berwudhu sambil kebingungan, terperanjat. Lepas wudhu, Al-Jazuli nanya, ini anak kecil, kok kamu bisa seperti ini? Ya bagaimana, enggak lah, ini lisan, air liur yang bercampur ini, lisan dan air liur ini keluar dari lisan yang setiap hari senantiasa bersalawat atas baginda yang agung Nabi besar Muhammad SAW. Dengan berkat salawatku kepada Rasulullah SAW, jadi seperti ini keramat. Air liurku itu jadi seperti ini. Kami di kampung kalau ngambil air di sumur seperti ini. Masya Allah. Al-Jazuli dengar begitu, dia bertekad, demi Allah
saya pulang ke Marrakesh, saya akan menulis satu kitab Shalah ala Nabi Muhammad SAW untuk rutin dibaca setiap hari. Maka ditulislah Dalailul Khairat oleh Imam Al-Jazuli, dibagi menjadi tujuh hizib, sehingga setiap hari itu dibaca satu hizib, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan begitu lagi, mulai lagi dari hari Jumat, dan begitu seterusnya. Dan beruntung Al-Imam Al-Jazuli kitabnya ini tersebar di mana-mana, lebih dari sekitar 600-700 tahun ya dari sejak ditulisnya, atau lebih, tersebar di berbagai penjuru dunia pembacaan kitab Dalailul Khairat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya juga ingin mengambil keberkahan dengan mengijazahkan kepada hadirin sekalian pembacaan kitab Dalailul Khairat, sebagaimana saya mendapatkan ijazah Dalailul Khairat dari banyak guru-guru saya yang sangat banyak di berbagai penjuru. Di antaranya salah satu dari mereka Sayyidina Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau mendapatkan ijazah dari ayah beliau, ijazah ammah, yaitu Sayyidina Al-Jadd Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Al-Muhaddits Al-Kabir, dari gurunya Al-Imam Umar bin Hamdan Al-Mahrisi Al-Jazairi, dari gurunya Al-Imam Ali bin Zahir Al-Witri, dari gurunya Al-Imam Ahmad bin Minnatillah Al-Azhari, dari gurunya Al-Allama Muhammad bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Amir Al-Kabir Al-Hasani Al-Idrisi, dari gurunya Al-Imam Al-Shihab Ahmad Al-Jauhari, dari gurunya Al-Imam Al-Qutb Maulaya Abdullah Al-Sharif, dari gurunya Al-Imam Al-Tayyib bin Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Al-Yamlahi, dari akhihi Al-Qutb Maulaya Tihami bin Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Al-Yamlahi, dari ayahnya Maulaya Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Al-Yamlahi, dari ayahnya Al-Qutb Maulaya Abdullah bin Ibrahim Al-Yamlahi, daripada Sayyidi Ali bin Ahmad Al-Anjuri, daripada Imam Al-Qutb Isa ibn Al-Hasan Al-Misbahi, dari Abi Abdullah Muhammad Al-Talib, dari Al-Imam Abi Muhammad Abdullah bin Ujal Al-Ghazwani, daripada Abi Faris Sayyidi Abdul Aziz bin Abdul Haq At-Tubba Al-Harrar Al-Marakishi, daripada Imam Al-Jazuli Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani. Dengan sanad ini saya ijazahkan kepada hadirin sekalian pembacaan kitab Dalailul Khairat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Terima kasih kepada Sahibul Fadilah Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan yang telah menyampaikan mau'izah hasanahnya kepada kita, juga ijazah yang agung yang beliau berikan kepada kita berupa ijazah Dalailul Khairat dari guru-guru beliau, wabil khusus dari walid beliau Sayyidi Al-Habib Naufal bin Salim bin Jindan. Kemudian kita mintakan juga mau'izah hasanah yang kedua kepada yang mulia Sahibul Fadilah Al-Habib Muhammad Bakir bin Idrus Al-Idrus. Tafadhal ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan guru kami Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, dan juga para alim ulama, para tokoh masyarakat. Kita doakan mereka semua ya Allah, Allah panjangkan umur mereka semua, Allah berkahi ilmu mereka semua, sehingga bisa membimbing kita di jalan Allah, jalan Rasulullah SAW. Guru, ulun minta izin Habib, ada pembangunan pesantren, bolehkah? Pertama-tama saya minta izin beliau guru kami Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan sedang dalam pembangunan pondok pesantren. Ya, sedang bangun pesantren asrama, pembangunan asrama untuk santri. Ya, dan beliau
sedang membutuhkan sedikit daripada rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk proses pembangunan tersebut, ya, untuk pembangunan asrama. Jadi nanti ada tim kita yang keliling seikhlasnya, tidak pernah kita maksa harus sekian, tapi insya Allah apa yang kita sumbangkan nanti akan menjadi amal jariah kita sampai hari kiamat. Selagi tempat itu dibuat ibadah, dibuat belajar, nuntut ilmu, dibuat zikir, maka mau nggak mau, ikhlas nggak ikhlas, walaupun kita sudah di alam barzah, Allah tetap transfer pahala kita. Ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang kembalinya untuk kita sendiri. Ya. Alhamdulillah tadi beliau menyampaikan ilmu yang luar biasa yang harusnya sudah cukup. Ya. Kita mendapatkan ilmu dari beliau ini juga di hari Jumat yang agung yang beliau sampaikan tadi, ya, di hari Jumat di bulan yang agung, bulannya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita membaca kitab Dalail Khairat yang isinya pujian tentang Nabi Muhammad SAW, memujinya dengan pujian yang luar biasa. Ini menunjukkan muallif hadal kitab sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pujiannya indah untuk Nabi Muhammad. Ini benar-benar pecinta sejati, ya, yang ditulis, dinaungkan daripada isi hatinya di dalam sebuah kitab Dalail Khairat yang dibaca sampai saat ini. Ya. Inilah sosok pecinta sejati. Nah, kalau kita ingin menjadi pecinta sejati, maka tunjukkan rasa cinta kita, ya, dengan mengikutinya. Ya. Alamatul mahabbah bitibaihi, tanda-tanda cinta itu ngikutin. Ya, Imam Jazuli sudah mencontohkan, beliau hidupnya mencintai Rasulullah, beliau hidupnya menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan beliau utarakan rasa cinta tersebut dengan menulis sebuah kitab Dalail Khairat. Alhamdulillah, ya, yang sampai saat ini kita bisa baca dan kita insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi juga kita masuk bulan Ramadan, bulan yang agung. Ya, tidak terasa kemarin kita baca nisfu Sa'ban, tapi sekarang sudah di 9 hari atau 10 hari lagi masuk bulan suci Ramadan. Ayo kita persiapkan. Persiapkan, yang terpenting adalah persiapan diri kita. Ayo kita siapkan diri kita, bersihkan hati kita, saling memaaf, ya. Kalau ada masalah, ada problema, ada permusuhan, ayo kita saling maafin. Saling saling membuang kebencian di antara kita. Karena satu kebencian kepada seorang yang beriman itu bisa menyebabkan terhalangnya rahmat dari Allah, terhalangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau bencinya 2 orang, 3 orang, 10 orang? Makanya orang yang saling membenci, walaupun dia mendapatkan bulan Ramadan setiap tahunnya selama 100 kali atau 200 kali, dia tidak akan dapat apa-apa dari bulan Ramadan tersebut. Wala ampunan wala. Ya, makanya kita mau masuk bulan Ramadan, ayo kita, ya, minta maaf terutama kepada orang tua kita. Minta maaf, minta ridhonya, cium kakinya, cium tangannya. Habib, kakinya bau Habib, kotor. Itu kaki kotor bau untuk nyari nafkah buat kita. Itu kaki kotor bau untuk membahagiakan kita. Itu kaki kotor bau untuk membuat kita tersenyum. Ya. Bahkan kalau perlu dicuci kakinya, airnya kita minum. Habib jorok, kotor. Dulu orang tua kita minum air kencing kita nggak ngeluh, nggak ngamuk. Kok bisa? Ya ketika waktu bayi kita, ya ketika mau digantiin pempes, tahu-tahu kencing. Nah, biasanya kan ketelen tuh. Ya nggak ngamuk, nggak marah, malah ketawa, padahal nelen kencing. Ya. Bahkan kadang-kadang tiap malam
Lagi anak-anaknya tidur kita nangis teriak. Entah nangisnya karena haus atau entah nangisnya karena lapar. Enggak marah orang tua kita, malah ketawa senyum. Kita dikasih ASI. Terkadang nggak lagi baru mau tidur lagi orang tua nangis lagi, kita nggak marah. Itulah perjuangan orang tua kita. Ayah kita berjuang nyari nafkah panas-panasan, ya, rela dia menghadapi segala macam problema yang ada di luar, permasalahan di luar, nggak pernah cerita. Yang kita tahu adalah nikmat, bisa makan, bisa minum, mau jajan minta uang. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana mereka cara mendapatkan uang dengan jerih payah mereka, keringat mereka. Keringat mereka memang bau, tapi keringat itulah yang keluar akibat untuk membahagiakan kita. Maka ayo, ya, kita minta maaf sama orang tua kita, sama guru juga, ya, minta maaf sama guru karena kurang ajar sama guru, ya, itu bahaya, lebih bahaya sama orang tua. Kenapa? Kalau orang tua biasanya dia masih ada hati nurani, kita masih dimaafkan. Tapi kalau guru kan orang lain, kalau udah sakit hati bahaya, ya, karena orang lain nggak ada ikatan hati darah di dalam dirinya. Makanya paling bahaya, ya, kalau kita kurang ajar sama guru, jangan sampai, ya, bikin mereka tersenyum, ya, bikin mereka bangga atas diri kita, ya, minimal kalau nggak bisa bikin bangga, bikin mereka tersenyum, ya, nggak pegal dengan kita, ya. Dan yang terakhir, alhamdulillah kita berada di majelis yang luar biasa, namanya Riyadul Muhibbin, taman-tamannya pecinta Rasulullah, pecinta salafun saleh. Maka kalau namanya pecinta itu hatinya, karena cinta itu berkaitan dengan hati, maka hatinya harus bersih. Nggak mungkin seorang pecinta hatinya kotor, ya, maka kita bersihkan hati kita, ya, agar kita mendapatkan ilmu daripada guru kita, dan ilmu tersebut menjadi ilmu yang berkah. Karena apa? Ilmu itu, ya, di hati, ya. Laisa fil kutbi wa dafatir innamal ilmu fi sudurir rijal, dikatakan dalam syair. Sesungguhnya ilmu itu enggak ada di dalam kitab, enggak. Bukan di dalam tulisan, bukan. Innamal ilmu fi sudurir rijal, karena sesungguhnya ilmu itu di hati-hati para guru kita. Makanya enggak bisa kita belajar tanpa guru, itu enggak bisa. Enggak akan bisa, pasti akan sesat. Ya, karena di dalam kitab itu perlu pemahaman daripada seorang guru, nggak bisa. Ya. Makanya hati kita ketika mau dapatkan ilmu, ya, bersihkan hati kita kepada guru kita, ya, agar ilmu yang masuk ke dalam diri kita, di dalam hati kita, ilmu tersebut tetap bersih. Ya, jangan sampai gara-gara hati yang kotor, ya, ilmu yang cahaya yang bersih menjadi kotor karena sebab hati. Sehingga apa yang terjadi? Ilmunya nggak manfaat, ya, ilmunya nggak manfaat, wala untuk dirinya, wala untuk orang lain. Ini kenapa? Mungkin di saat dia belajar ada kotoran di dalam hatinya. Kalau ilmunya nggak pernah salah, ilmu dari Allah, ilmu nurullah, cahaya Allah. Tapi yang salah adalah hati kita, keadaan kita, niat kita. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi Muhammad. Ya, niatkan yang baik, ya. Kita ketika menuntut ilmu, niat benar-benar tulus untuk menyiarkan Islam, ya, mengangkat kebodohan. Ini di dalam kitab dijelaskan niat-niat kita dalam menuntut ilmu. Ya, jangan ada niat untuk ingin punya murid banyak, ingin dipuji orang, ingin menjadi mulia, jangan. Ya, kita tanpa berpikiran keinginan seperti itu, ketika kita punya ilmu akan terangkat sendiri. Yang mengangkat Allah, nggak perlu kita minta, nggak perlu kita punya keinginan seperti itu. Mau nggak mau, ikhlas nggak ikhlas, Allah yang angkat, ya, sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, kata Allah. Allah akan mengangkat derajat bagi penuntut ilmu dengan tinggi derajatnya, derajat yang tinggi, bahkan derajatnya di bawah derajat para nabi satu tingkatan, orang-orang yang berilmu itu, ya. Allah sendiri yang akan mengangkat. Bahkan ketika orang itu berilmu, yang terangkat bukan diri kita semua,
Bukan cuma diri kita, kedua orang tua kita terangkat. Salah satu contoh, maaf, misal ada ulama, orang tuanya tukang becak bodoh, tapi anaknya menjadi ulama besar, menjadi syekh, menjadi guru, ya muridnya banyak. Kira-kira orang tuanya dihormatin nggak? Dihormatin nggak? Padahal tukang becak. Maaf, padahal bodoh. Dihormatin nggak? Dihormatin. Kenapa? Karena anaknya menjadi ulama besar, menjadi seorang yang mengamalkan ilmu, muridnya banyak, mencetak banyak generasi. Walaupun ayahnya orang yang bodoh, orang yang ekonominya rendah, tapi ketika anaknya sukses, menjadi penuntut ilmu yang sukses, maka diangkat oleh Allah. Inilah keberkahan ilmu. Bukan cuma kita yang merasakan, bahkan saudara kita merasakan. Ya, saya nih sepupunya si fulan, ya, terangkat dia. Oh iya, si fulan itu yang alim itu, menjadi orang segan sama dia. Saya ini sepupu 2 kalinya si fulan, terangkat semua. Akibat apa? Akibat kita menuntut ilmu, dan ilmunya berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya mereka mendapatkan kemuliaan. Ya. Nah, inilah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu kita. Ya. Jangan berkecil hati. Misal orang tua kita orang bodoh, ya kita cara bahagiakan orang tua kita biar dihormatin sama orang, kita menjadi orang yang alim. Ya. Cukup. Itu dulu saya punya ayah gitu. Saya punya ayah, Allah yarham. Orang tua saya selalu bilang ketika saya mondok, ya sebelum saya mondok bilang, nak, kalau bahasa sekarang, ya Bagir, Abi ini orang bodoh, ya Abi ini orang bodoh, nggak tahu ilmu agama, ya. Tapi Abi pingin kebodohan ini putus di Abi, jangan sampai kamu bodoh. Itu selalu begitu. Walaupun kita sekarang masih belum begitu, tapi kita berusaha agar kebodohan tersebut terputus karena keinginan orang tua, jangan sampai ke keturunan kita. Ya, makanya kita semangat dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi orang-orang yang berilmu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatal minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Yang anak-anak tadi mana itu, doa keliling buat donasi, sudahkah? Ya. Sudah, Fauzan. Keliling. Ya, sambil sholawatan boleh, sambil keliling sholawat. Kita baca Ramadan Tajalla sambil anak buah Habib mengidarkan apa itu